Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ervina Rahmawati SSTMPH dalam mata kuliah Statistik Inferensial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang uji McNemar. Selamat menyaksikan. Uji McNemar merupakan uji komparasi atau uji perbedaan non-parametrik pada dua sampel yang berpasangan. Jadi, kita bisa melihat di sini bahwa uji McNemar ini merupakan alternatif dari uji T data berpasangan atau pair t-test. Uji McNemar ini digunakan untuk uji dengan skala data kategorik atau nominal. Sedangkan untuk skala data ordinal, kita bisa menggunakan uji Wilcoxon. Adapun untuk menggunakan skala data interval dan rasio, maka uji yang digunakan adalah uji T data berpasangan atau pair t-test tadi. Baiklah, di sini ada bagan yang menyatakan bahwa data berpasangan, uji perbedaan atau uji komparasi pada data berpasangan dengan dua sampel skala data nominal menggunakan uji McNemar, sedangkan untuk data lebih dari dua sampel maka menggunakan uji Cochrane seperti video yang sudah saya upload sebelumnya. Uji McNemar ini merupakan uji signifikansi pada uji komparasi atau perbedaan antara dua sampel yang berpasangan atau dependen, di mana terdapat satu kelompok subjek penelitian dengan dilakukan perlakuan yang berbeda. Contohnya yaitu dengan pre dan post tense. Kemudian skala datanya berbentuk nominal menggunakan tabel cross-tab 2x2. Metode analisisnya sebagai berikut. Ini adalah tabelnya, ini post, ini pre. A ini jika dia berubah dari positif ke negatif, jadi perlakuannya berubah dari positif menjadi negatif, maka dituliskan dengan A. D ini jika perlakuannya berubah atau hasilnya berubah dari negatif ke positif. Sedangkan untuk B ini dari positif tetap positif dan C dari negatif tetap negatif. Dalam hal ini yang akan diteliti adalah yang A dan D, di mana ada perbedaan atau perubahan dari positif ke negatif ataupun dari negatif ke positif. Jadi ini yang dilihat adalah perubahan atau ketidakkonsistenan atau perbedaan yang dilihat dari tabel A dan D tadi, sel A dan D tadi. Oke, kemudian rumusnya seperti ini. S kuadrat sama dengan dalam kurung angka mutlak A dikurangi D dikurangi 1 dikuadratkan dibagi A plus D. S kuadrat ini merupakan koefisien dari C square, sedangkan untuk A ini adalah nilai pada sel A dan D adalah nilai pada sel D. A dan dikurangi D ini merupakan angka mutlak, di mana simbol negatif ini tidak dianggap. Untuk derajat kebebasan atau degree of freedom-nya kita anggap 1. S kuadrat tabel dengan DF1 dan alfanya 0,05 yaitu 3,841 atau dibulatkan menjadi 3,84. Keputusannya, jika S kuadrat hitung lebih besar dari S kuadrat tabel, maka H0 ditolak. Begitu juga dengan p-value kurang dari alfa, H0 ditolak. Bagaimana dengan H0 diterima? H0 diterima jika nilai S kuadrat hitung kurang dari S kuadrat tabel atau hasil statistik uji SPSS p-value lebih dari alfa. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini kenapa tadi kok bisa nilai S kuadrat hitungnya 3,841 Bu? Ya, karena di sini degree of freedom-nya itu kita anggap sebagai 1. Karena perlakuannya adalah hanya 2 perlakuan saja sehingga DF K-1
2 dikurangi 1, hasilnya adalah 1. Alfanya kita biasanya menggunakan alfa 0,05, maka di sini kita tarik 1 dan 0,05, dapatnya adalah 3,841. Contoh soal, suatu penelitian dengan judul perbedaan nadi sebelum dan setelah melakukan olahraga lari pada laki-laki dewasa. Jumlah sampel yang kita gunakan pada contoh ini adalah 22 orang laki-laki dewasa. Kemudian kita berikan kode 1 untuk nadi yang normal, kode 2 untuk nadi yang cepat atau takikardi. Data diambil sebelum dan sesudah dilakukan olahraga lari. Jadi sebelum olahraga lari dan sesudah olahraga lari. Sebelum dites dulu nadinya bagaimana, apakah normal atau cepat. Kemudian setelahnya diukur lagi, apakah nadinya normal atau cepat. Kemudian diukur perbedaannya, apakah ada perbedaan nadi pada sebelum dan sesudah olahraga lari. Untuk alfanya kita gunakan 0,05 atau 5%. Data sebagai berikut, jadi ada 22 sampel, ini keseluruhan 22 sampel, kemudian pre dan post. Pre olahraga lari dan post olahraga lari. Kita hitung nadinya. Angka 1 ini menunjukkan nadi normal, angka 2 menunjukkan nadinya cepat. Jadi ini adalah pemeriksaan nadi sebelum olahraga lari. Sedangkan ini adalah pemeriksaan nadi setelah olahraga lari. Ini hasilnya. Bagaimana penghitungan secara manual? Kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Kita buat pre. Eksperimennya, ini postnya. Di sini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Ini adalah A, ini adalah D. Kita lihat baik apakah yang dari positif ke negatif, dari normal dari tekanan nadi normal menjadi tekanan nadi cepat, ada berapa? Kita lihat. Dari normal tadi 1 menjadi cepat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13. Dari positif tetap positif, dari normal tetap normal. Kita lihat. Normal tetap normal. Mana ya? Ini 1, di sini 1. Berarti normal, hasilnya tetap normal setelah perlakuan. Ini juga normal tetap normal. Ada 2. Kita lihat. Dari normal ke normal ada 2. Dari nadi cepat, tetap nadinya cepat, ada berapa? Kita lihat. Berarti 2 ke 2. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Kemudian dari nadi cepat menjadi nadi normal. Kalau di sini 2, apakah benar 2? Dari cepat menjadi normal. Cepat itu 2, normal 1. 1. Kemudian 2. Tidak ada lagi. Begitu cara untuk menghitung manualnya. Jadi kita dapatkan di sini adalah 13 dan 2. A13, D2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. S kuadrat sama dengan A kurangi D kurangi 1 dikuadratkan dibagi A plus D. A tadi 13, D-nya 2. Dikurangi 1, kemudian dibagi A13, D2. 13 kurangi 2, 11 dikurangi 1, 10. 10 dikuadratkan 100, 13 ditambah 2, 15. Hasilnya adalah 6,67. DF tadi baris kurangi 1, kolom kurangi 1. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1. Adalah 1. DF-nya 1, alfanya 0,05, maka X kuadrat terampil 3,84. S kuadrat hitung 6,67. Jadi X kuadrat hitung hasilnya lebih besar dari X kuadrat tabel. Artinya apa? H0 ditolak. Jadi ada perbedaan nadi antara sebelum dan sesudah olahraga lari pada laki-laki dewasa.
Kesimpulannya, olahraga lari berpengaruh terhadap perubahan tekanan nadi. Apakah hasil ini sesuai dengan hasil uji SPSS? Kita buktikan selanjutnya. Ini menggunakan aplikasi SPSS, silahkan Anda buka aplikasi SPSS, buka variable view, kemudian di sini kita tuliskan pre dan post. Type-nya tetap numerik, kemudian di value kita ubah 1 itu untuk nadi normal, 2 untuk nadi cepat. Kemudian measure-nya nominal karena ini skala datanya nominal. Bagaimana cara mengubah value? Yaitu value ditulis angka 1, labelnya nadi normal, add. Kemudian 2, labelnya nadi cepat, add. Oke. Akan jadi value. Setelah itu kita buka data view, di sini pasti akan tertulis pre dan post. Kemudian kita masukkan angka-angkanya sesuai dengan tabel yang sudah saya share tadi. Di sini kita masukkan angka-angkanya, ada 22 sampel. Ini apakah benar kodenya sudah sesuai dengan value 1 nadi normal, 2 nadi cepat? Kita bisa klik simbol ini. Nah, 1 tadi normal, 2 cepat. Normal, cepat. Berarti sudah sesuai. Kemudian kita lakukan uji statistik menggunakan uji McNemar karena kita mau mencari perbedaan pada 2 sampel berpasangan. Maksud sampel berpasangan ini adalah ada satu kelompok sampel diberikan perlakuan yang berbeda, yaitu pre dan post. Ada 2 perlakuan. Kemudian analyze non-parametric test, karena ini non-parametric. Ingat bahwa datanya adalah nominal, jadi masuknya non-parametrik. Kemudian legasi dialog, karena sampelnya adalah sampel berpasangan atau berhubungan, maka related sample. Tuh, karena kita hanya ingin mencari 2 sampel yang berpasangan. Kalau Cochrane kemarin adalah K-related sample. Oke, klik. Selanjutnya akan muncul seperti ini. Kita masukkan pre, klik sini. Akan masuk di variabel 1, post, klik variabel 2. Kemudian di test type kita centang McNemar. Selanjutnya untuk yang option kita centang deskriptif. Continue, oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya p-value-nya adalah 0,007. Artinya p-value kurang dari alfa. Berarti H0 ditolak. Ini sama dengan hasil manual tadi yang menyatakan H0 juga ditolak. Jadi ada perbedaan tekanan nadi antara sebelum dan sesudah olahraga. Kesimpulannya, olahraga berpengaruh terhadap perubahan tekanan nadi seseorang. Itu tadi untuk penghitungan secara manual dan secara SPSS untuk uji McNemar. Selamat mencoba untuk mengaplikasikan pada statistik atau pada contoh soal lainnya. Tetap semangat untuk belajar statistik, jaga kesehatan. Sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.